Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kemit Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di cerita kali ini penulis akan menceritakan pengalaman pribadinya bersama teman mondok waktu ia mondok di pesantren kala itu. Kisahnya terjadi kisaran tahun 2007 kala itu. Aku masih duduk di sekolah kelas 1 SMA. Paginya saya sekolah, pulangnya langsung pergi mengaji di pondok pesantren. Kebetulan saat itu saya sedang libur semester. Jadi selama 2 minggu full nginep di pondok, tidak pulang pergi ke rumah, atau bisa juga disebut santri kalong. Pondok pesantren tempatku mengaji berada cukup jauh jaraknya dari rumah, 2-3 kilo. Tapi tidak menghalangiku untuk menuntut ilmu agama meski harus berjalan kaki setiap harinya. Sebenarnya saat itu aku sudah mempunyai sepeda motor, tapi karena ucapan kiai, setiap langkahmu untuk menuntut ilmu agama akan diberikan kebaikan berlipat ganda kelak di akhirat. Hingga di suatu hari saat pengajian di pondok sedang berlangsung, sekitar jam 8 malam, datanglah saudara kiai yang dari pesantren miliknya. Masih dari daerah Cianjur, namun ada 7 km jaraknya, memberi kabar ada yang meninggal di pesantren itu. Pesantrennya bisa sambil pengobatan alternatif, namun mungkin karena penyakitnya yang sudah kronis atau emang sudah waktunya dia dipanggil sama Tuhan. Yang jelas, kakaknya kiai meminta bantuan buat kemit mayit almarhum tersebut sampai pagi. Karena sampai waktunya dikebumikan, harus ada yang nemenin sambil membaca Al-Quran atau membaca sholawat. Kebetulan di pesantren santrinya banyak yang lagi pulang. Singkat cerita permintaannya disanggupi dan kami semua pun berangkat ke pondok pesantrennya. Setelah sampai kami langsung mengaji secara bergantian sampai pagi. Tepat di jam 3 dini hari, kita berenam kebagian mengaji. Sedangkan santri lainnya, keluarga almarhum dan kiai giliran tidur. Selang beberapa saat, coba perhatiin baik-baik. Kok perutnya seperti ada yang gerak-gerak ya? Ucap Topan sambil menunjuk pocong yang berbaring. Jangan nakutin Pan, jawab Usman. Coba perhatiin aja. Saya, Topan, Usman, Apeng, Nana, dan juga Ujang memperhatikan secara seksama almarhum yang terbujur kaku dan sudah dikafanin seperti pocong. Dan memang benar, seakan ada yang berdenyut-denyut di perutnya. Apa jangan-jangan dia hidup lagi ya? Ucap Usman. Dan kita berlima langsung mendekatkan diri berdempetan di tubuh Topan karena dia sudah berumur. Hidup lagi dan jadi pocong, canda Topan menakuti. Apaan sih kamu Pan? Ucapku sambil duduk lebih erat. Ternyata kalian semua penakut, ucap Topan kembali sambil hendak berdiri. Kita berlima pun ikut berdiri. Ngapain kalian berdiri? Kamu yang ngapain berdiri? Jawab Apeng. Saya mau cek, buka penutup matanya itu pocong. Takut almarhumnya memang hidup kembali, ucap Topan. Jangan Pan, takut. Ayo kita lihat sama-sama. Takut, Tuhan sedang menunjukkan keagungannya. Hidupin lagi orang yang meninggal. Kasihan kan kalau sudah dihidupin lagi sama Tuhan, tapi tidak bisa bernafas karena mukanya ditutupin, nanti dia mati lagi. Jelas Topan. Kita berenam pun berdiri dan menghampiri bagian kepala almarhum yang sudah menjadi pocong. Dengan penuh keberanian Topan membuka kain yang menutupi wajahnya yang sudah terbungkus kain kafan. Namun saat dibuka kain yang menutup wajahnya, tidak ada yang aneh selain muka yang pucat pasi dan hidung yang ditutup kapas.
Almarhum tidak hidup kembali walaupun kita berenam masih melihat jelas di bagian perutnya masih berdenyut. Dan di saat mukanya mau ditutup kembali, tiba-tiba mata yang tertutup rapat melotot. Allahu Akbar! Teriak kami berenam loncat berhamburan. Pocong, hidup lagi! Teriak kita berenam ketakutan. Keributan kami membangunkan Kiai, keluarga almarhum dan para santri lainnya yang tertidur. Posisi kami kemit mayit di dalam masjid. Istighfar kalian, kenapa? Tanya Kiai yang terbangun. Almarhum hidup lagi, Tat. Perutnya berdenyut-denyut dan mata yang tadinya tertutup jadi terbuka. Jelas singkat saya yang sambil memepetkan diri ke Kiai. Kiai pun bangun dan menghampiri almarhum. Setelah membaca doa-doa, tangan Kiai mengusap wajah almarhum dan anehnya mata yang terbuka seketika tertutup. Dengarkan saya. Ini adalah hal yang biasa terjadi bagi orang yang baru meninggal. Bagian badan yang berdenyut, mungkin cacing dalam tubuh dan otot-otot yang masih aktif. Bukan hidup lagi, paham? Jelas Kiai. Iya Kiai. Mari kita lanjutkan membaca Al-Qur'annya. Tanggung, tidur juga karena sebentar lagi adzan subuh. Hingga akhirnya tidak ada kejadian aneh lagi sampai pagi. Sedikit penjelasan. Almarhum yang meninggal adalah orang Jakarta, namun sebelum ia meninggal, dia amanat buat dikebumikan di Cianjur. Kemudian Ustadz pun bermusyawarah bersama keluarga almarhum untuk mencari tanah pemakaman. Dan akhirnya malam itu juga mencari info tanah pemakaman yang bisa menerima orang luar. Tidak lama kemudian ada hasil di desa kami dan tanah wakaf. Namun belum ada makam satupun dan tanah wakaf tersebut masih aktif dipakai lapangan bola plastik saat sore hari. Setelah lapor dan izin pihak desa untuk membeli tanah wakaf tersebut, izin diberikan sama kepala desa karena orang luar yang meninggal harus bayar tanah makam. Pagi pun tiba, tepatnya hari Senin setelah kuburan siap untuk mengubur almarhum. Kami dari pesantren langsung membawa jenazah naik mobil bak terbuka dan langsung mengubur jenazah. Tidak ada kejadian apa-apa, semua berjalan lancar sampai proses pemakaman selesai. Kami pun pulang ke rumah masing-masing karena semalaman kurang tidur, pas pulang langsung tidur nyenyak. Namun ternyata kami mengubur jenazah di tempat tanah wakaf itu menjadi masalah bagi para pemain bola plastik. Padahal kami menguburkannya di pojok lapang atau kornal. Itu pun ada jarak 5 meter. Sore itu juga para pemain bola mendatangi rumah kepala desa karena waktu sore semua pegawai desa sudah pulang. Otomatis datang langsung ke rumah kadesnya untuk menanyakan siapa yang meninggal dan dikubur di tanah wakaf yang masih aktif dipakai main bola. Mungkin kalau yang meninggal masih warga desa tidak akan menjadi masalah setelah tahu bahwa yang meninggal warga luar. Ada satu orang yang ngotot untuk memindahkan makam tersebut. Sebut saja namanya Sigi. Sigi tersebut lapor ke pihak kepolisian untuk menginterogasi pimpinan pesantren kami. Karena setelah mengubur orang luar yang entah siapa, bagaimana ceritanya, mengapa sampai dikubur di sini, dan meminta untuk memindahkannya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke pesantren dan membawa ustadz kami. Betapa sedihnya kami pas waktu mengaji, datang polisi untuk membawa pimpinan kami ke kantor polisi. Beliau dibawa polisi dengan menggunakan mobil patroli dan diapit oleh 2 polisi. Kami tidak bisa melakukan apa-apa karena kami tidak tahu apa sedang terjadi saat itu. Hanya bisa berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di kantor polisi, ustadz kami langsung diinterogasi tentang masalah penguburan jenazah yang dilaporkan oleh saudara G. Dan ustadz kami menceritakan bahwa yang meninggal tersebut karena sakit dan sudah memberi wasiat ingin dikubur di Cianjur. Sebenarnya di sini polisi udah percaya, namun karena prosedur pemeriksaan mengharuskan ada pihak keluarga jenazah yang datang untuk menjelaskan, itu yang membuat ustadz kami lama di kantor polisi. Setelah bermusyawarah antara polisi dan pihak keluarga almarhum, polisi meminta agar makam almarhum tetap dipindahkan. Dan keluarga almarhum pun dengan berat hati menyanggupi permintaan polisi. Pagi harinya setelah pulang dari polsek, Kiai bermusyawarah dengan ayahnya untuk meminta agar makam yang akan digali dan dipindahkan ke tanah ayahnya yang tidak terjadi masalah lagi. Dan ayahnya Kiai kami pun menyetujuinya.
Setelah disetujui oleh ayahnya, akhirnya Ustadz memerintahkan kami untuk mencari orang buat menggali lagi kuburan yang baru 3 hari itu. Singkat cerita, kami sudah dapat orang yang akan menggali lagi kuburan tersebut yang berjumlah 6 orang lebih. Tepat dari Kamis pagi, kuburan pun mulai digali lagi dengan ditemani polisi dan keluarga almarhum serta santri yang ada di pesantren. Namun betapa terkejutnya kami semua saat di makam yang akan digali, karena banyak tulisan di atas makam yang bertuliskan teroris, pencuri, dan banyak lagi kata-kata kasar lainnya dengan media kertas. Gak bisa dibayangkan betapa sakit hatinya keluarga almarhum melihat keadaan tersebut. Sungguh tega sekali orang yang melakukan perbuatan itu, seakan-akan dia tidak akan meninggal. Tadinya saya tidak mau melihat, tapi karena penasaran, saya pun melihat proses penggalian ulang tersebut. Pas si papan penutup jenazah dibuka, langsung tercium bau amis dan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Yang gali makam pun langsung menabur bubuk kopi agar mengurangi baunya. Betapa terkejutnya saya dan santri yang lain saat jenazah dibalikan badannya. Saat mau diangkat, matanya copot, rambutnya copot, sampai tengkoraknya terlihat. Kain kafannya penuh dengan cairan, mungkin dari tubuhnya yang mulai membusuk setelah 3 hari dikubur. Singkat cerita, penggalian ulang selesai, tidak terjadi kendala apa-apa. Jenazah langsung dikuburkan kembali ke tempat yang baru yang telah disediakan. Setelah beres semua proses penggalian ulang dan penguburan ulangnya, kami para santri langsung pulang ke pondok pesantren untuk mandi dan beristirahat. Maghrib pun tiba. Setiap malam Jumat kami tidak mengaji kitab, hanya membaca Yasin bersama di masjid sampai Isya. Setelah itu kami pun sholat berjamaah. Setelah sholat kami pun pergi ke kobong. Sebelum tidur kita ngeliwat dulu atau masak nasi. Suasana sangat hening sekali di malam itu, namun saat itu belum terjadi apa-apa. Jam 9 malam setelah acara masak-masak beres, kami pun memutuskan untuk tidur. Saat itu saya satu kobong atau kamar bersama 6-5 orang. Saya, Apeng, Usman, Nana, Topan, dan Ujang. Setelah sedikit perbincangan tentang kejadian hari ini, kami berenam pun terlelap tidur. Tapi aku terbangun di jam setengah 12 malam karena ingin buang air besar dan membangunkan temanku yang bernama Topan untuk menemaniku. Pan, bangun, pintaku sambil mencolek-colek tubuhnya. Iya, kenapa? Pengen berak, temenin ya? Iya. Dan kita berdua pun pergi ke sungai karena tidak ada WC. Kita mandi dan buang air besar di sungai dengan jarak kamar pondok pesantren ke sungai sekitar 200 meter kurang lebih. Nah, saat sampai di sungai, aku langsung BAB dan Topan menungguku di atas sungai sambil teriak. Cepetan ya! Tidak lama kemudian, Don, cepet Don, ada! Dia langsung berlari meninggalkan aku. Aku pun teriak dari sungai. Pan, woi, tungguin. Aku bangun dan langsung cebok. Pas bangun, aku melihat di pinggir sungai ada sosok yang pernah kulihat. Sosok pocong yang matanya jatuh sebelah, persis saat tadi pagi dibalikan, mau diangkat ke atas. Kain putih yang sangat kotor, basah, sangat berbau amis dan busuk. Astagfirullah. Badan aku bergetar sangat hebat dan langsung berlari secepat mungkin sambil teriak. Pocong! Aku berlari sangat kencang ke arah kobong. Langsung aku ketuk pintu kamar. Pan, buka Pan! Teriakku sambil menggedor pintu kamar. Topan pun langsung buka dan menutup pintu lagi. Langsung dikunci dengan wajah yang sangat pucat. Sedangkan teman yang lainnya kelihatan bingung karena mereka baru mendengar kabar dari Topan bahwa dia melihat pocong di sungai. Setibanya di kamar, aku langsung dihujani dengan pertanyaan teman-teman yang penasaran dengan pocong tadi. Don, serius ada pocong? Topan tidak bohong kan? Tapi gak aku jawab. Aku langsung ngegas ngomong sama Topan. Pan, gila lu Pan, ninggalin gua. Teriakku sambil ngos-ngosan dan ketakutan. Maaf Don, aku sangat takut. Ujar Topan dengan wajah yang masih pucat. Itu beneran Don ada pocong? Tanya temanku lagi. Asli, aku lihat pocong tadi di sungai. Jawabku sambil terus melototin si Topan karena masih kesel. Terus sekarang gimana? Tanya Usman. Gak tahu atuh, jawab Topan sambil membungkus seluruh tubuhnya dengan sarung. Temanku yang tadi nanya langsung bilang hampir berbarengan. Balik ke rumah yuk, takut pocongnya kesini, ajak mereka.
Aduh, gila aja lu. Gimana kalau dicegat di tengah jalan? Aku nggak mau soalnya kan rumah aku paling jauh. Ya terus gimana dong? Saya takut kalau diam di sini, ujar Usman. Ya udah, kita berdoa saja, ajak Topan. Langsung saat itu juga kita berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan darinya. Belum selesai kita berdoa, pintu kamar seperti ada yang menabur tanah dan dilempar batu. Susah nulisnya suara pintu ditabur tanah. Yang jelas tek-tek-tek bunyi pintu dilempar batu kerikil. Kami semua yang lagi berdoa terdiam dan melihat satu sama lain. Awalnya kami berpikir positif. Mungkin teman di kamar belakang terbangun dan mendengar kami berisik, jadi berbuat jahil. Namun masih ada yang lempar batu lagi serta tercium bau amis bangkai yang sangat menyengat hidung. Membuat kami berenam melihat satu sama lain. Muka kami berenam langsung pucat pasi dan badan kami pun gemetar sangat ketakutan. Tidak lama terdengar suara tok 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 dari arah luar pintu kamar. Kejadian tersebut berulang selama kurang lebih setengah jam. Akhirnya karena penasaran, Topan yang sudah dewasa memberanikan diri dan membuka pintu. Dibuka pintunya sedikit. Krak. Suara pintu kayu dibuka. Topan langsung loncat ke dalam sambil berkata pelan setengah berbisik. Ada pocong. Saking kagetnya Topan lihat pocong, dia lupa tidak menutup pintunya. Perlahan terbuka lebar. Satu sosok menampakkan pocong berdiri di depan pintu. Baju putih kusam berceceran cairan seperti nanah, matanya copot sebelah, tulang tengkoraknya terlihat, dan bau amis bangkai yang sangat menyengat hidung. Bisa dibayangkan situasi saat itu sama kalian. Kami berenam berada di dalam kamar yang sangat kecil. Hanya ada satu pintu dan di depan pintu ada sosok pocong yang matanya keluar. Kami semua teriak, menangis, minta tolong dan malahan doa ayat kursi hanya bisa dibaca Allahumma Allahumma saja. Ayat awalnya aja, padahal kami semua hafal ayat kursi, namun saat itu mendadak lupa. Kami pun langsung berbalik menghadap tembok dan bertumbuk di pojok kamar. Tidak ada yang berani melihat keluar. Bau amis yang sangat menyengat menandakan dia masih ada dan berdiri di luar. Mak, tolong mak, tolong, ucap Usman sambil menangis karena ketakutan yang amat sangat membuat si Usman ngompol di celana. Taunya bukan cuma Usman yang ngompol, tapi semua yang ada di kamar itu ngompol termasuk aku. Ada 2 jam lebih kami berada dalam situasi sangat mencekam. Hingga akhirnya Topan memberanikan diri lagi melihat keluar. Hanya sepersekian detik Topan melihat ke arah luar karena ternyata itu pocong masih berdiri di depan pintu kamar. Ya Allah, tolong ya Allah, usir dia ya Allah, kami tidak ganggu. Doa kami berenam. Setelah setengah jam berlalu, Topan mengajak melihat keluar lagi dan berbisik. Kita lihat bareng-bareng dan tutup pintunya ya. Iya, kami semua setuju dengan nada gemeteran. Pas kita balikan badan ternyata si pocong itu masih ada dong. Kita nangis kembali bertumbuk di pojok kamar kembali. Ada yang tutup muka, ada yang menghadap tembok dan gedor-gedor tembok sambil teriak-teriak. Minta tolong, berharap kamar belakang bangun. Aku pun memberanikan diri untuk menutup dan mengunci pintu. Alhamdulillah, sejenak situasi berubah jadi aman. Apa yang terus-terusan gedor tembok kamar sebelah, berharap yang tidur di kamar belakang bangun namun tidak ada jawaban. Seakan-akan santri lainnya tidur sangat nyenyak. Bau amis dan busuk masih menyengat dari luar, menandakan sosok itu masih berada di luar. Jam menunjukkan masih jam 3 malam saat menengok jam tangan dan yang kami inginkan hanya segera subuh karena pasti dibangunkan sama kiai buat sholat subuh. Jelang 15 menit, kami semua melihat engsel pintu terbuka sendiri dan pintu terbuka sendiri. Benar saja, sosok penampakan pocong itu masih berdiri di luar. Kami langsung histeris lagi. Sambil melayang, sosok itu perlahan masuk kamar. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Teriak kami berenam sangat ketakutan. Terus-terusan sosok itu berdeham. Semua langsung pingsan dan aku yang terakhir pingsan setelah sosok itu terasa berada tepat di belakangku. Namun saat pingsan aku bermimpi bertemu seseorang di halte bis dengan pria parubaya. Seakan-akan dia mau berangkat ke suatu tempat dan mengobrol. Saya yang harusnya berangkat dengan jemputan tadi
Jadi tertahan dulu, ucapnya sambil melihat ke arah jalan dengan wajah datar. Siapa yang gali kuburan saya lagi? Kenapa saya digali lagi? Dan kenapa dipindahkan? Padahal saya sudah ikhlas mau pulang, namun saya tertahan karena nafsu hidupku, jadi marah kembali. Ucapnya kembali sambil menggertakkan gigi seakan sangat emosi. Kami semua di sini memandikanmu, memakaikan kain kafanmu dan membacakan Al-Quran, mengurus pemakaman dan dengan sangat terpaksa harus menggali kubur lagi dengan hati yang ikhlas. Itu semua dilakukan demi ketenanganmu beristirahat di alam keabadian. Semua yang gali kembali pun tidak bersalah. Malahan kiai kami menyetujui menggali kembali atas dasar persetujuan pihak keluargamu agar kau bisa pulang dengan tenang. Tapi yang mereka lakukan membuatku tidak tenang. Mereka siapa? Kami semua beneran ikhlas membantumu, tapi mengapa kamu meneror orang yang membantumu? Ya, saya tahu. Saya hanya mau bilang terima kasih atas semua bantuannya. Dan selipkan doa buat saya setelah habis sholat. Jawabnya dengan polosnya. Saya datang buat bilang terima kasih, namun tidak bisa berkata apa-apa. Jawabnya lagi. Terima kasih apanya? Yang jelas kita sangat ketakutan setengah mati. Bisikku dalam hati. Seakan-akan dia tahu yang saya ucapkan dalam hati, dia tersenyum. Maafkan saya. Jangan pernah datang lagi dan meneror kami lagi dengan wujudmu yang sangat menyeramkan. Dia hanya tersenyum. Kami berenam pun tersadar dari pingsan, dibangunkan sama kiai untuk berjamaah sholat subuh. Bangun, sholat. Bu pusing banget ini kamar. Ucap kiai di luar kamar. Pocong, ampun, jangan ganggu. Teriak kami berenam. Istighfar, bangun sholat. Ujar kiai. Kami pun bangun dan teriak gembira. Alhamdulillah, udah hilang pocongnya. Kiai, semalaman kita berenam di teror pocong kemarin yang digali lagi. Emang Asep sama Cica gak ngasih doa buat dibaca sebelum tidur? Tanya kiai seakan tahu kalau malamnya pasti akan ada yang datang. Enggak kiai. Sekarang kalian mandi dulu, sholat dan bersihkan kamarnya. UR kencing, ucap kiai. Kami semua ngompol saking ketakutan Pak Kiai. Kami pun mandi dan dibacain doa saat mandi sama kiai. Pantesan kita diganggu habis-habisan walaupun pocongnya mau bilang terima kasih. Orang gak dikasih doanya. Gumamku dalam hati saat pagi. Setelah kejadian itu, saya hanya mengaji saat malam, pagi dan siang. Namun tidak berani untuk mondok atau nginap di pondok. Tapi santri yang tidak diteror mah tetap mondok. Dan hampir 2 bulanan gak tidur di kobong. Ngeri, takut kejadian itu terjadi. Dan ternyata setelah 2 minggu berlalu, yang gali kubur kembali saat itu datang ke pesantren. Meminta didoain. Karena setelah menggali di malam pertama, dia didatangi sosok pocong dan tidak bisa makan selama 2 minggu. Karena bau amis bangkai yang tidak hilang. Terasa ada di hidung bau busuk yang sangat menyengat. Seakan selalu mengikutinya kemana-mana. Dan akhirnya setelah dibacain doa-doa, mereka pun pulang kembali. Keesokan harinya, entah itu minggu kedua atau ketiga, keluarga dari orang yang menginginkan kuburannya digali lagi, salah satu keluarganya meninggal. Dan orang itu juga kecelakaan. Banyak yang cerita dari tetangga kampungnya. Sebelum salah satu keluarganya meninggal, dia diganggu sama sosok pocong. Setiap melihat ke tempat gelap, pasti ada sosok pocong dan orang yang minta gali kuburan itu kecelakaan. Kaki dan lengannya patah. Saat dibawa motor, katanya sosok pocong tersebut ikut di belakangnya. Itu gak tahu kebenarannya, tapi itu yang diucapkan para tetangganya. Pantas saja saya yang bantuin didatengin, apalagi yang ganggu dan ngusik buat digali lagi. Kebayang bagaimana teror yang ia terima. Bayangkan saja sendiri. Kami tidak diganggu lagi. Hikmah yang diterima jangan ganggu keterangan orang yang sudah meninggal. Mereka hanya ingin istirahat dengan tenang karena kita semua juga akan meninggal. Semoga almarhum diberi tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.